Saya ingin memulai video ini dengan sebuah cerita yang terjadi pada tahun 1965, di mana saat itu perang antara Amerika Serikat dan Vietnam sedang berlangsung. Pada tahun 1965, ada seorang admiral atau laksamana Angkatan Laut Amerika yang ditawan oleh tentara Vietnam di salah satu pangkalan militer Vietnam, yaitu Hanoi Hilton. Komandan Angkatan Laut ini disiksa sedemikian rupa hingga hampir gila. Tercatat ada 20 kali siksaan brutal yang dialami oleh Komandan Angkatan Laut ini beserta awak kapalnya yang lain. Laksamana Angkatan Laut ini ditawan tanpa dipenuhi hak-hak tawanan dan tanpa adanya kepastian kapan ia dibebaskan. Ia dan awak kapalnya berada dalam kondisi terombang-ambing psikologinya. Apakah nantinya mereka dibebaskan, atau mereka akan selamanya di sana sampai mati, atau mereka akan dibunuh sebagai tawanan, tidak ada yang tahu. Yang bisa dilakukan oleh Laksamana Angkatan Laut AS ini hanyalah menjaga agar ia dan semua awak kapalnya yang ikut ditawan selalu terjaga kewarasannya selama masa tahanan. Ia menciptakan sebuah sistem komunikasi untuk memecah keheningan isolasi, yaitu sandi Morse yang hanya diketahui oleh dirinya dan awak kapalnya. Laksamana Angkatan Laut Amerika Serikat ini bernama Jim Stockdale, yang kelak namanya akan abadi dalam sebuah teori psikologi yang dapat mengubah orang dari biasa-biasa saja menjadi luar biasa dan istimewa. Admiral Stockdale akhirnya dibebaskan pada tahun 1978 oleh tentara Vietnam. Maka tercatat ia diisolasi sebagai tawanan selama 8 tahun, sejak tahun 1965 hingga tahun 1978. Dia dan istrinya lalu menulis sebuah buku berjudul War and Love, yang menjadi rujukan dalam studi psikologi dan studi pengembangan diri oleh pelajar, mahasiswa, bahkan pengajar di Amerika Serikat. Karena isi buku ini tidak hanya berisikan perjalanan kisahnya selama di penjara, namun lebih daripada itu, ia membagikan teori pertahanan diri, terutama mempertahankan psikologi yang diterapkan olehnya dan awak kapalnya selama berada dalam penjara isolasi tanpa kepastian apapun, yang mungkin jika dialami oleh orang-orang biasa pada umumnya, mungkin saja mereka akan mengalami depresi dan gangguan jiwa. Teori ini pada akhirnya diberi nama sesuai dengan namanya, yaitu Paradoks Stockdale. Paradoks Stockdale menjadi populer setelah Jim Collins, selaku peneliti yang selalu kita bicarakan di video-video sebelumnya, melakukan pembicaraan ringan dengan Jim Stockdale saat berada di Stanford University. Selama berada di dalam penjara isolasi, Stockdale berusaha selalu menerima apapun yang terjadi pada dirinya, entah itu siksaan brutal, ketidakpastian, dan tanggung jawab yang besar atas awak kapal yang ia pimpin selaku komandan Angkatan Laut. Tidak hanya kesadaran menerima, terkadang ia bahkan membuat kondisi lebih brutal lagi saat pihak Vietnam mencoba membuat propaganda dengan kondisi tawanan. Stockdale sengaja memukuli dirinya dengan kursi yang ada di kamarnya dan juga menyileti kulit agar terluka, sehingga ia tidak bisa dicitrakan sebagai tawanan yang diperlakukan manusiawi oleh pihak Vietnam. Saking brutalnya perbuatan pihak Vietnam selama di penjara, hingga saat bebas Stockdale tidak bisa berjalan dengan baik karena kelumpuhan permanen hasil dari siksaan yang ia dapat di penjara. Ketika ditanya bagaimana ia bisa bertahan selama itu dengan segala siksaan yang ia alami dan segala ketidakpastian yang ia rasakan, maka jawabannya sederhana. Ia menjawab, "Saya selalu menghadapi semuanya dengan pasrah setiap detiknya. Namun, saya selalu yakin suatu saat akan bebas, bahkan menang dalam perang ini."
Lagi-lagi dua hal paradoksal yang terjadi dalam satu waktu dan menyatu dalam tubuh seseorang, yaitu kepasrahan dan keyakinan. Stockdale memilih untuk pasrah saat ia disiksa setiap hari. Ia juga pasrah saat situasi begitu sunyi dalam isolasi yang memaksanya untuk menciptakan sandi Morse untuk berkomunikasi satu sama lain. Ia juga pasrah jika sewaktu-waktu ia harus mati, jika fisiknya tidak kuat lagi menahan siksaan brutal yang dilakukan tentara Vietnam. Namun, di waktu yang sama, ia selalu yakin bahwa ia akan bebas. Ia selalu yakin bahwa mereka akan memenangkan perang ini. Ia selalu yakin bahwa ia akan kembali ke keluarganya di rumah, dan semua ini akan berakhir dengan bahagia. Benar saja, setelah 8 tahun penjara, akhirnya ia bebas pada tahun 1978 dan mendapatkan medali penghargaan Laksamana Angkatan Laut pertama dan satu-satunya pada waktu itu. Ia dinobatkan sebagai pahlawan nasional saat ia masih hidup. Ia ditanya apakah ada yang gagal dalam perjalanan menunggu waktu bebas ini. Ia menjawab ada, yaitu mereka yang optimis namun membatasi optimisme tersebut. Yang dimaksud oleh Stockdale adalah mereka yang optimis akan bebas namun membatasi optimisme tersebut dalam tenggat waktu. Ada yang optimis akan bebas di awal tahun depan, maka saat tahun depan itu terlewati, mereka kehilangan optimisme tersebut. Ada pula yang optimis bahwa mereka akan bebas sebelum Natal dan Tahun Baru. Dengan harapan besar, mereka akan merayakan Natal dan Tahun Baru bersama keluarganya. Namun, saat Natal dan Tahun Baru tiba, dan mereka belum juga bebas, kesehatan mental mereka terganggu, dan akhirnya optimisme itu hilang. Mereka yang gagal ini tidak memiliki paradoks Stockdale dalam dirinya. Mereka hanya memiliki keyakinan bahwa mereka akan bebas, tapi tidak memiliki kepasrahan untuk menjalani realita mereka sehari-hari. Paradoks Stockdale ini akan menjadi sangat penting untuk kalian terapkan dalam perjalanan kalian berubah dari pribadi biasa-biasa saja menjadi pribadi luar biasa dan istimewa. Saat kalian berada dalam kondisi yang biasa-biasa saja, ya kalian harus pasrah menghadapi apapun yang terjadi layaknya kondisi orang-orang biasa pada umumnya. Misalnya, penghasilan yang pas-pasan, rutinitas yang membosankan, atau pertemanan yang isinya orang-orang biasa saja dan tidak ada yang spesial, dan lain-lain. Kondisi dan situasi ini harus kalian terima sebagai orang biasa-biasa saat ini. Dan kalian harus pasrah dalam menjalaninya, tiap detiknya, tiap menitnya, tiap jamnya, sebagaimana Jim Stockdale menjalani tiap detik siksaan dan ketidakpastian selama menjadi tawanan. Di waktu yang sama, kalian juga harus memiliki keyakinan pada suatu hari kalian akan menjadi orang yang luar biasa dan istimewa. Keyakinan ini harus ada dalam diri kalian, walaupun tidak terlihat oleh orang-orang di sekitar kalian. Dengan keyakinan penuh bahwa suatu saat kalian akan menjadi orang yang hebat dan istimewa, maka kalian akan mencari cara agar hal tersebut terwujud. Setelah kalian mengetahui caranya, kalian pasti akan bersemangat untuk mengubah pola-pola biasa yang kalian jalani hari ini menjadi pola-pola luar biasa yang menjadi tujuan kalian di kemudian hari. Lambat laun, tanpa kalian sadari, pola tersebut menjadi habit, dan habit menjadi karakter, dan saat karakter kalian sudah luar biasa dan istimewa, tanpa kalian sadari, kalian sudah menjadi pribadi yang luar biasa dan istimewa. Dan yang terakhir sebelum saya tutup, jangan batasi keyakinan dan optimisme kalian dengan tidak menerima realita brutal yang kalian hadapi hari-hari ini. Dua hal ini harus tetap lestari keberadaannya, harmoni perjalanannya, yaitu kepasrahan atas segala realita brutal yang pahit dan keyakinan bahwa suatu saat kalian akan menang dari itu semua.